Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah sosiolinguistik, di mana ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Jadi di pertemuan kita selanjutnya, di pertemuan kita yang sebelumnya, ya Nanda, kita bahas apa Nanda di pertemuan kita yang sebelumnya? Tentang perbedaan sosiolinguistik dan sosiologi bahasa, Bu. Oke, Nanda bisa tolong jelaskan apa perbedaannya antara sosiolinguistik dan sosiologi bahasa? Jadi, Bu, sosiolinguistik cabang linguistik itu yang menghubungkan faktor bahasa dengan faktor sosial, Bu. Sedangkan sosiologi bahasa merupakan cabang sosiologi yang menghubungkan dengan faktor linguistik, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi memang perbedaan mendasarnya adalah sosiolinguistik itu menitik beratkan penelitiannya itu kepada ahli linguistik atau ahli bahasa. Jadi kebahasaannya yang dijadikan faktor utama. Nah, kalau sosiologi bahasa, jadi itu ranahnya ahli atau peneliti sosiologi. Walaupun saling berkaitan, akan tetapi pokok utama ataupun ide pokok dalam penelitiannya itu perbedaannya pada yang satu pada linguistik atau ilmu kebahasaannya, kemudian yang satu lagi menitik beratkan pada ilmu sosiologinya. Oke, jadi kalian siap ya kan untuk mempelajari materi kita yang kali ini? Siap, Bu. Oke, Siap, kita Bu. lanjut ya. Materi kita yang saat ini itu tentang variasi bahasa. Nah, ini kelihatan semua di layar kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, ya, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini merupakan RPS dari mata kuliah sosiolinguistik. Jadi di sini kita di pertemuan keempat tentang variasi bahasa. Nah, agenda kita hari ini yang pertama ada membahas idiolek, dialek, tingkat tutur, dan juga ragam bahasa. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, kalian dapat mengemukakan teori dan menelaah variasi bahasa di dalam perkembangan bahasa Indonesia. Oke, ini merupakan pengertian dari variasi bahasa. Do you know? Apakah kalian tahu bahwa variasi bahasa, ya? Kenapa? Ini PPT-nya ngestak, Bu, di idiolek. Oke, Nggak jalan. di semua layar gitu? Iya, Bu. Oh gitu. Coba ya, Ibu ulang kembali. Tapi di layar laptop Ibu bisa. Bentar ya. Tadi di variasi bahasa. Nah, ini. Masih ngestak juga. Maksudnya masih nggak bergerak gitu. Udah, Bu. Bergerak, Udah Bu. bisa Bergerak, Bu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikut merupakan pengertian dari variasi bahasa. Jadi variasi bahasa itu adalah bentuk-bentuk atau varian. Varian ini macam ya dalam bahasa yang masing-masingnya memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksi atau bahasa induknya. Variasi atau keragaman bahasa itu disebabkan karena banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antara sesama masyarakat. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat berpengaruh di dalam perkembangan keragaman berbahasa. Jadi karena adanya interaksi sosial antara kelompok masyarakat, sehingga menyebabkan banyaknya variasi bahasa. Nah, di sini ada contohnya nih ya kan. Kayak ini kan terima kasih, tapi merupakan variasi bahasa dari bahasa daerah. Nih, matur nuwun, suksema, nuhun, mauliate, makasih,
terima kasih, tampiase. Jadi semuanya artinya terima kasih, akan tetapi mempunyai variasi bahasa berdasarkan kelompok penuturnya. Oke, kita lanjut. Oh, maaf, kelewat ya tadi. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari variasi bahasa. Nah, dalam variasi bahasa itu terdapat dua pandangan. Yang pertama dilihat sebagai adanya keragaman sosial penutur dari bahasa dan keragaman fungsi. Jadi, variasi bahasa itu bisa terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan juga keragaman fungsi bahasa. Jadi, karena banyaknya perbedaan suku, maka terjadilah variasi bahasa. Itu yang pertama ya poinnya. Kemudian, poin kedua, variasi bahasa itu sendiri memang udah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi di dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Jadi yang pertama versinya tuh bilang bahwa terjadinya karena adanya berbagai macam kelompok masyarakat yang berbeda suku misalnya, kan? Kalau yang kedua, versi kedua itu menyebutkan bahwa variasi bahasa itu sendiri memang sudah ada dan fungsinya memang untuk berinteraksi terhadap masyarakat yang beraneka ragam. Nah, ciri variasi bahasa yang terjadi karena adanya perbedaan bidang pemakaian antara lain leksikogramatis atau secara leksikal ya, kemudian fonologis dilihat dari segi pengucapan atau bunyinya, kemudian ciri penunjuk yang berupa bentuk kata tertentu, penanda gramatis tertentu, atau bahkan penanda fonologi yang memiliki fungsi untuk memberi tanda kepada para pelaku bahasa bahwa inilah register yang dimaksud. Jadi penanda atau ciri itulah yang membedakan antara satu register dengan register yang lainnya. Jadi ibaratnya bisa jadi penekanan atau intonasi di dalam berbahasa itu menjadi ciri yang membedakan antara satu variasi bahasa dengan variasi bahasa lainnya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, di sini ada variasi bahasa berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu register. Register ini merupakan variasi bahasa yang disebabkan oleh adanya sifat khas keperluan pemakainya. Misalnya itu bahasa tulis, terdapat bahasa iklan, tajuk, artikel, dan sebagainya. Dalam bahasa lisan misalnya terdapat bahasa lawak, politik, bahasa doa, bahasa pialang, dan sebagainya. Jadi register ini merupakan variasi bahasa yang tercipta karena keperluan pemakainya. Jadi kayak dalam bahasa tulis dan bahasa lisan dibedakan lagi. Seperti misalnya juga termasuk bahasa politik, bahasa agama, bahasa pendidikan. Jadi memiliki ragamnya, variasinya masing-masing. Kemudian ada dialek. Nah, kalau tadi register ini merupakan variasi bahasa yang muncul karena ada keperluan pengguna bahasa atau pemakai bahasa, dialek ini adalah variasi bahasa yang ditentukan menurut sukunya, kelompok sosial tertentu. Jadi yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Jadi dialek suatu suku itu dapat dibedakan berdasarkan bunyinya. Jadi ini lebih ke tataran fonologis ya. Jadi bisa dibedakan berdasarkan bunyinya. Oleh karena itu akan lebih mudah dibedakannya dengan pengucapan atau bahasa lisan. Kalau tulis memang agak sulit dibedakan. Kemudian ini adalah macam-macam dari variasi bahasa. Yang pertama itu variasi kronologis, yaitu variasi yang disebabkan faktor dari urutan waktu. Wujudnya itu disebut kronoleg namanya, turunan dari variasi kronologis tadi. Kemudian ada variasi geografis, yaitu variasi bahasa yang disebabkan karena faktor geografis atau letak wilayah ya. Wujudnya itulah tadi disebut dialek. Kemudian variasi sosial, yaitu variasi bahasa yang disebabkan oleh faktor sosiologis. Wujudnya itu disebut sosiolek. Kemudian ada variasi fungsional. Variasi bahasa yang fungsional ini disebabkan karena faktor fungsi pemakaian wujudnya, disebut fungsiolek. Kemudian ada variasi gaya. Variasi gaya ini adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh perbedaan gaya. Jadi ada gaya puisi, gaya prosa, gaya ujaran baku, gaya kolokial, dan gaya vulgar atau slang. Nah, kemudian ada variasi kultural, yaitu variasi bahasa yang disebabkan karena faktor budaya masyarakat pemakainya.
dan kemudian ada variasi individual. Nah, variasi individual ini juga biasa disebut idiolek, ya kan? Karena apa? Karena memang perbedaan variasi bahasa per individu. Nah, jadi bisa dilihat per individu, namanya idiolek. Jadi variasi individual sama idiolek sama. Nah, kita masuk ke idiolek. Tadi kan Ibu bilang bahwa variasi individual atau idiolek itu merupakan variasi bahasa yang dimiliki per orang. Jadi bentuk bahasa khas yang digunakan oleh seorang individu. Terus varietas tersebut merupakan keseluruhan ciri yang khas pribadi dalam pola pemilihan kosakata atau idiom yang dipilih oleh seseorang. Misalnya seperti ini, orang dengan latar belakang pendidikan yang tinggi atau misalnya seorang akademisi, misalnya dia sering mengatakan kata perspektif. Jadi saat dia berbicara itu sering menggunakan atau mengulang-ulang kata perspektif. Misalnya. Nah, jadi hal itu menjadi ciri khas dari orang itu. Contoh. Terus juga ada memang apa ya yang menjadi ciri khas orang. Nah, misalnya ibu mungkin ya, kalau misalnya bicara tuh sering ada, nah kemudian seperti ini berikutnya, nah gitu, diulang-ulang. Jadi mungkin hal itu yang menjadi ciri khas atau idiolek dari ibu misalnya. Akan tetapi idiolek ini sifatnya juga lebih ke variasi bahasa yang dilihat lisan ya. Karena apa? Karena memang ciri khas ini hanya bisa didengar gitu. Misalnya ibu ngomong, kalian udah tanda nih suara ibu, karena memang warna suara ibu seperti ini, dan misalnya cara ngomong ibu seperti ini. Itu yang disebut idiolek. Jadi suatu ciri khas yang dimiliki setiap individu, dan bisa ditandai ketika kita mendengarkan dia berbicara. Jadi memang kalau dilihat dari bahasa tulis, ini agak sulit ya, kecuali kita udah dengar, baru kita tuliskan kata-kata yang dia ucapkan. Nah, itu dia idiolek tadi ya. Lebih ke ciri khas setiap individu. Bisa jadi karena penekanannya dalam berbicara, intonasinya, ataupun karena um, warna suaranya, seperti itu. Nah, berikut ini ada link YouTube, nanti bisa kalian putar di sini. Nanti akan Ibu kirimkan juga PPT-nya. Ini merupakan perbedaan dari idiolek, dialek, sosiolek tadi. Jadi bisa dilihat di sini contohnya di video ini untuk lebih jelasnya. Kemudian kita masuk ke dialek. Nah, dialek merupakan variasi bahasa pada kelompok masyarakat tertentu. Jadi yang memang membedakan ciri khas antara satu suku dengan suku lainnya. Nah, sebagai contoh, dialek Banyumas dapat kita katakan dialek karena pada dasarnya variasi ini merupakan bagian dari bahasa Jawa. Tetapi dia memiliki variasi dalam pengucapan kata atau frasa tertentu. Misalnya, orang Banyumas akan mengatakan langka untuk ora ono, artinya tidak ada. Betul untuk teko, artinya tiba. Rika untuk koe, artinya kamu. Jadi biasanya orang bilang koe, tapi orang Banyumas misalnya bilang Rika, seperti itu. Jadi variasi bahasa yang berbentuk dialek ini dia bergantung pada letak geografis atau daerah ya. Kemudian, nah ada tingkat tutur. Tingkat tutur ataupun speech level ini merupakan variasi bahasa yang disebabkan oleh adanya perbedaan anggapan penutur tentang relasinya ataupun hubungannya dengan mitra tuturnya. Jadi misalnya melihat dari kelas sosial ya tingkat tutur ini, variasi bahasa yang dilihat dari kelas sosial. Jadi bisa jadi misalnya orang yang lebih muda berbicara dengan yang lebih tua. Jadi perbedaan variasi bahasa berdasarkan kelas sosial ataupun usianya. Nah, ini contohnya seperti ini nih ke dalam bahasa Jawa. Jadi ada bahasa ngoko, madia, krama. Ini ngoko ini yang paling biasa ya, yang biasa digunakan antara sama kelas atau stratanya. Kemudian krama ini yang lebih kelas sosialnya lebih tinggi. Madia ini pertengahan. Kemudian bahasa karma, bahasa kedaton, bahasa karma desa, dan bahasa kasar. Nah, tapi ini kalau dalam bahasa Aceh, Ibu rasa ini tidak ada ya. Palingan yang ada itu dialek, tapi kalau variasi bahasa berdasarkan kelas sosialnya belum ada Ibu temukan. Kemudian ragam bahasa.
Ragam bahasa itu adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jadi ragam bahasa Indonesia itu sangatlah bervariasi. Hal tersebut juga harus disesuaikan dengan penggunaannya. Selain itu, di dalam ragam bahasa juga terdapat ragam dan ciri-ciri yang lebih spesifik. Oleh karena itu, ragam bahasa menjadi suatu alat untuk berkomunikasi dengan orang lainnya. Nah, berikut adalah ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama misalnya ragam terpelajar. Jadi kayak misalnya orang-orang yang berpendidikan, biasanya kan kalau orang biasa bilang aku gitu kan. Nah, ini contohnya pada kalimat saya sudah membeli buku itu. Kemudian ragam resmi. Sama sih, saya sudah membeli buku itu. Jadi nggak ada bedanya sih sebenarnya. Ibaratnya ragam resmi ini adalah yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang terpelajar. Kemudian ada ragam tak resmi. Contohnya saya sudah beli buku itu. Jadi ini terdapat perbedaan ya. Ini sudah beli ini merupakan nggak ada imbuhan nih. Predikat sih sebenarnya sama-sama. Cuman ini kan tidak diberikan imbuhan. Jadi kalau membeli ini kan merupakan imbuhan ya kan. Saya sudah beli buku itu. Jadi memang ragamnya lebih non formal. Kemudian ada ragam dialek. Contoh, gue udah beli itu buku. Jadi ini lebih ke misalnya dialek Betawi seperti itu ya. Kemudian ada ragam bahasa berdasarkan standar. Jadi standar ini lebih ke baku atau tidak baku ya. Nah, ada ragam standar, semi standar, dan non standar. Jadi di antara ketiga ragam tersebut terdapat perbedaan yang didasarkan atas hubungan antar pembicara, topik yang dibahas, lingkungan saat pembicaraan terjadi, dan medium yang digunakan. Jadi tergantung dengan keempat hal ini. Kemudian, ada pun ciri yang membedakan ragam standar, semi standar, serta non standar, yaitu berupa imbuhan yang digunakan, penggunaan kata ganti dan juga kata sapaan. Kemudian penggunaan fungsi yang lengkap dan juga konjungsi atau kata hubung yang digunakan. Nah, tadi berdasarkan standar. Jika dilihat berdasarkan medianya, terbagi menjadi ragam lisan dan juga ragam tulis. Nah, ragam lisan, jadi unsur dasar berupa alat ucap yang dibunyikan, jadi fonemnya, kemudian menghasilkan bahasa. Ciri-cirinya tergantung oleh waktu, situasi, dan ruang, kalau ragam lisan ya. Kemudian mengabaikan unsur gramatikal, jadi tidak mesti tergantung pada struktur subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi dia memerlukan gestur atau bahasa tubuh dan juga intonasi ataupun penekanan dalam suara. Kemudian dia harus membutuhkan lawan bicara, dapat dilakukan tanpa alat bantu, ya kan? Alat bantu di sini kalau ragam tulis kan biasanya harus ada pulpen ataupun harus ada ketik laptop misalnya untuk ngetik gitu. Kemudian berlangsungnya cepat ragam lisan, dan kemudian kalau ragam lisan jika terdapat kesalahan dapat segera dikoreksi. Terlebih jika yang menuturkan itu langsung sadar gitu, langsung dikoreksi. Kemudian ragam tulis. Jadi ragam tulis itu berupa rangkaian huruf yang nantinya menghasilkan suatu bahasa. Ciri-cirinya yang pertama dia tergantung oleh waktu, situasi, dan ruang. Kemudian unsur gramatikal ataupun tata bahasa itu harus diperhatikan. Kemudian dia tidak perlu lawan bicara. Kemudian dalam melakukannya harus selalu memakai alat bantu seperti yang Ibu bilang tadi, misalnya kayak pulpen, buku ya kan, ataupun mesin ketik ataupun laptop. Kemudian dia berlangsungnya secara lambat karena kan proses berpikir kemudian baru menuangkannya dalam tulisan. Kalau misalnya bicara kan langsung nih otomatis. Kemudian suatu kesalahan dia tidak dapat secara langsung untuk dikoreksi. Misalnya kayak ada kesalahan dalam penulisan ejaan gitu kan. Terkadang kalau tidak sadar kan nggak bisa secara langsung dikoreksi. Ketika orang lain membacanya baru oh ternyata ada kesalahan seperti itu. Kemudian ada tanda baca untuk sebagai pembantu. Kapan jeda, kapan titik gitu. Nah, berikut ada look at this example, ada contoh di sini, ada 3 contoh. Bagi yang bisa memberikan penjelasan dari contoh 1, 2, dan 3, silahkan.
Ibu mau nih si Karisma nih, coba tolong berikan jawaban ya kan atas 3 contoh yang Ibu buat ini. Yang contoh 1 itu dialek, yang contoh 2 idiolek, dan yang contoh ketiga itu ragam bahasa berdasarkan penutur. Oke, bagus sekali Karisma. Jadi memang yang pertama ini merupakan contoh dari dialek. Di sini ada bahasa Aceh yang tulisannya nih bengeh. Bengeh memang bacanya bengeh, bungeh, bengeh dan bungeh. Agak beda ya sedikit. Jadi memang kan dialek tadi seperti yang Ibu katakan bisa dibedakan kalau kita mendengarkannya secara langsung ataupun dia melalui bahasa lisan. Nah, ini merupakan salah satu dialek dari Banda Aceh dan sekitarnya. Kemudian, ya ini artinya marah ya. Kemudian ini kan sebenarnya kata-kata Pak RT dalam kartun keluarga Pak Somad ini ya, kalau nggak salah Ibu ya, demi kesejahteraan bersama dengan logat Sundanya itu. Jadi memang ketika orang mendengarkan, ini sama dengan ini, jadi terikat dengan bahasa lisan, ragam lisan ya. Ketika orang mendengarkan langsung tahu bahwa ciri khas ini, oh ini Pak RT itu yang ngomong. Gitu. Kemudian, pada contoh ketiga, ini merupakan ragam bahasa berdasarkan penuturnya, jadi melihat ini berarti yang menuturkan adalah orang yang lebih muda. Kemudian ibu ini antara ibunya sendiri, ibu kandung ataupun ibu tuturan kepada wanita yang lebih tua dan dihormati seperti itu. Makanya dibilang ini merupakan ragam bahasa berdasarkan penuturnya. Baik, bagus sekali Karisma. Kita lanjut ya. Nah, berikut ini merupakan penelitian tentang variasi bahasa. Yang pertama ini dilihat dari segi pemakai pada ranah sosial masyarakat tutur perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat di Majenang, Kabupaten Cilacap. Ini merupakan skripsi nih sepertinya atau artikel dari Universitas 11 Maret. Kemudian ada lagi variasi bahasa pada tuturan seorang anak di masyarakat multibahasa, studi kasus pada anak usia 12 tahun di sebuah keluarga di Kota Bandung. Ini di UPI ya, punya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian ada variasi bahasa masyarakat pesisir, Kampung Tambak, Wedi Baru, Surabaya. Kajian sosiolinguistik. Jadi ini adalah beberapa contoh penelitian tentang variasi bahasa. Jika kalian tertarik, bisa jadi kalian angkat menjadi judul penelitian kalian ataupun skripsi kalian nanti. Nah, ini adalah kesimpulan atau recap of today class. Yang pertama itu variasi bahasa yang disebabkan karena adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat ataupun kelompok yang sangat beragam, bermacam-macam kelompok, dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen, berarti berbeda-beda sukunya, bisa jadi suku. Kemudian idiolek, yaitu bentuk bahasa yang khas yang digunakan oleh seorang individu. Kemudian dialek merupakan variasi bahasa yang berbeda menurut pemakaian bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial ataupun kurun waktu tertentu. Kemudian ada tingkat tutur, yaitu variasi bahasa yang disebabkan oleh adanya perbedaan anggapan penutur tentang relasi atau hubungannya dengan mitra tuturnya. Jadi berkaitan dengan kelas sosial tadi. Kemudian ragam bahasa. Ragam bahasa itu merupakan variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Nah, yang terakhir ini merupakan tugas individu untuk kalian. Jadi, tugasnya buatlah penelitian kecil-kecilan. Jadi, ya mencari data lah tentang variasi bahasa yang mencakup dialek, idiolek, dan juga ragam bahasa yang terdapat pada masyarakat di sekitar kalian. Kemudian daftarkan kosakata yang mengandung variasi bahasa pada masyarakatnya. Jadi ini lebih ke kalian mencari data sebanyak-banyaknya tentang dialek, idiolek, dan juga ragam bahasa. Oke. Oke, terima kasih. Sudah selesai slide presentasi kita. Apakah ada yang mau bertanya?
Ibu Icu mau nanya, Bu. Ya, silakan. Kalau dalam bahasa Aceh itu kan kalau orang ngomong tuh ada kata tuh gopnyan sama jih, Bu. Ya, Jadi gopnyan itu kan kalau misalnya orang lagi ngomongin orang yang dihormati kayak ulama gitu kan, Bu. ya. Terus kalau jih tuh orang biasa gitu kayak setara sama kita. Itu termasuk kemana, Bu? Ya, bagus sekali Cut pertanyaannya. Jadi memang itu salah satu contoh dari variasi bahasa berdasarkan kelas sosial ataupun usia penuturnya. Jadi termasuk ke dalam speech level tadi. Termasuk ke situ. Kenapa? Karena memang melihat tuturan itu disesuaikan dengan melihat lawan bicaranya. Jadi termasuk ke situ. Oke, Cut. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Atau cukup jelas? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, biar kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi interferensi dalam bahasa Indonesia. Jadi, mengkaji tentang interferensi dalam bahasa Indonesia. Jadi, kalian jangan lupakan tugas kalian tadi, tugas individu. Dikumpulkan paling telat itu 2 minggu setelah pertemuan ini. Karena kalian kan tugasnya mencari data, jadi Bu kasih waktu tambahan seminggu, 2 minggu. Ya, kemudian nanti minggu depan kita masuk dengan mata kuliah dengan materi interferensi bahasa Indonesia masih di mata kuliah sosial linguistik. Baiklah Ibu tutup dulu perkuliahan kita. Selamat beristirahat dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.